Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsanul Selaini Manalu dengan NIM 5243540017. Saya kelas E Gizi 2024 dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Pada tugas kali ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu memahami pengertian hak dan kewajiban warga negara, mengetahui contoh pelaksanaan ke dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis pentingnya keharmonisan antara hak dan kewajiban warga negara, mengevaluasi akibat dari pelanggaran kewajiban atau penyalahgunaan hak warga negara, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang memiliki kedudukan sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Pada bab ini dibahas dua pokok materi yaitu kewarganegaraan dan pewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selain itu, bab ini juga mengenalkan konsep hak asasi manusia yaitu HAM sebagai hak dasar yang dimiliki setiap warga sejak lahir. Kita akan melihat nih teman-teman, gimana sih konsep warga negara? Warga negara adalah anggota suatu negara yang memiliki hubungan timbal balik dengan negara. Artinya, warga negara tidak hanya menerima hak, tetapi juga wajib menjalankan kewajiban demi kebaikan bersama. Dalam bahasa Inggris, warga negara disebut citizen, sedangkan secara umum, warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Dalam konteks warga negara Indonesia, warga negara adalah warga yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2012. Nah teman-teman, ada pun ciri, jenis, dan proses menjadi warga negara yaitu seorang warga negara memiliki identitas yang jelas, hak dan kewajiban yang diakui negara, serta memiliki keterikatan sosial dengan negaranya. Berdasarkan statusnya, terdapat warga negara asli dan warga negara asing, dan warga negara ganda. Seseorang dapat menjadi warga negara melalui kelahiran ataupun melalui proses naturalisasi. Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut pasal 26 yang termasuk warga negara Indonesia adalah yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pada dasarnya setiap negara memiliki kebebasan asas mana yang hendak digunakan, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki dua asas, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum yaitu asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Selanjutnya asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kelahiran. Selanjutnya asas kewarganegaraan tunggal, seseorang yang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Dan yang terakhir asas kewarganegaraan ganda terbatas, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda dalam waktu tertentu, misalnya 17 tahun, bahkan sampai 21 tahun. Selanjutnya kita akan mengetahui asas kewarganegaraan khusus, yaitu asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, asas kebenaran substantif. Selanjutnya, asas non-diskriminatif. Selanjutnya, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan asas keterbukaan serta asas publisitas. Asas kewarganegaraan khusus merupakan prinsip-prinsip tertentu yang diterapkan dalam situasi luar biasa atau kondisi tertentu yang tidak tercakup oleh asas kewarganegaraan pada umumnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat nih konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM berasal dari istilah Human Rights dan Mention Region. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, atau status sosial. HAM bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai hak kodrat
yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mutlak. Dan menurut Darmodi Harjo tahun 2006, HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sejak manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Teman-teman, kita akan melihat nih sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Perkembangan HAM tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diakui secara internasional melalui Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Perkembangan HAM pada masa lampau yaitu ditandai oleh berbagai upaya manusia melawan penindasan dan ketidakadilan, seperti antara lain perjuangan Nabi Musa membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir pada tahun 6000 sebelum Masehi. Selanjutnya, Piagam Hammurabi di Babilonia yang mengatur keadilan dan hukum pada tahun 2100 sebelum Masehi. Selanjutnya, ajaran filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles tentang keadilan dan hak manusia. Dan yang terakhir, perjuangan Nabi Muhammad yang menegakkan persamaan derajat dan keadilan. Setelah melihat sejarah HAM pada masa lampau, Inggris menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam perkembangan HAM melalui Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights. Masyarakat mulai memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Selanjutnya, kita akan melihat nih perkembangan HAM di Amerika. Di Amerika, perkembangan HAM dipengaruhi oleh pemikiran John Locke mengenai hak hidup, hak kebebasan, hak milik. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya Declaration of Independence pada tahun 1776. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM di Prancis dipengaruhi oleh Revolusi Prancis dan pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Dari peristiwa tersebut, lahir Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menekankan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Berikut kita akan melihat nih sejarah dari Atlantic Charter yang merupakan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1941. Piagam ini berisi berbagai prinsip yang mendukung perdamaian dunia, kebebasan kehendak dalam pengaturan wilayah, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan adanya kerjasama ekonomi dan bebas dari rasa takut. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan HAM ialah pengakuan HAM oleh PBB. Puncak pengakuan HAM secara internasional terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1948 ketika PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menjadi dasar pelindungan HAM di berbagai negara hingga saat ini. Pokok-pokok deklarasi ialah hak asasi manusia adalah hak. Berikutnya, hak dianggap bersifat universal karena ia adalah manusia. Berikutnya adalah hak dianggap ada sendiri tanpa adanya ketergantungan. HAM dipandang sebagai norma penting, dan yang terakhir, hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Nah, teman-teman, kita akan lihat prinsip-prinsip HAM yang meliputi universalitas, yaitu HAM berlaku untuk semua manusia. Berikutnya, tidak dapat dipisahkan, semua hak saling berhubungan. Berikutnya, saling bergantung, pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya. Berikutnya, saling terkait, satu hak mendukung hak yang lain. Berikutnya, kesetaraan, setiap orang memiliki hak yang sama. Berikutnya, non-diskriminasi, tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, gender, ataupun status. Hak asasi manusia di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menunjukkan bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin perlindungan hak setiap warga negara. HAM dalam Undang-Undang Dasar terutama diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 serta diperkuat dalam pasal 28A sampai 28C. Dan beberapa hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu 1.
hak memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum. Kedua, hak atas pekerja dan penghidupan yang layak. Ketiga, hak ikut serta dalam pembelaan negara. Keempat, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, hak memeluk agama dan beribadah. Selain memiliki hak nih, setiap warga negara juga memiliki kewajiban. Contohnya, menaati hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, menjaga keamanan negara, dan mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban ini penting agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari nih hubungan antara HAM dengan hak dan kewajiban warga negara. HAM dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan dari negara, tetapi juga wajib menaati peraturan dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai kesimpulan materi ini teman-teman, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati serta dilindungi. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara serta perlindungan HAM dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban secara bertanggung jawab akan tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.